Pernah melihat patung Bogani di Simpang 3 Koto Bangon? Tahu siapa yang mendesain patung Bogani ini? Berikut sejarah dan makna dari patung Bogani Bola Mongondo di Koto Bangon yang kami nukil dari media online totabuan.news. Sebagai orang di kawasan Bola Mongondo Raya, pasti kita sudah pernah melihat patung berwarna coklat yang berdiri di Simpang 3 Kelurahan Koto Bangon. Patung Bogani namanya. Namun seiring berjalannya waktu, kini sejarahnya hanya sedikit yang tahu, apalagi dengan generasi muda sekarang. Begitupun dengan masyarakat Mongondo. Untuk itu harus diingatkan kembali sejarahnya. Dari penelusuran, ada beberapa nama yang berperan dalam pembuatan patung Bogani. Alex Bewetik misalnya, merupakan salah satu nama yang disebut dari jurusan seni rupa di Lembaga IKIP Manado atau Unima. Ia adalah pelukis sekaligus pematung yang mendesain patung Bogani. Ia pun dikenal membuat patung-patung di Sulawesi Utara, di antaranya patung Samratulangi di Manado, relief di Gedung Bukit Inspirasi Tomohon, patung Samratulangi di Tondano, dan patung Sarapu. Sementara dari sumber lain yang merupakan budayawan Bola Mongondo, Bapak Hairun Mokoginta mengatakan pelukis dan pematung yang membuat patung Bogani adalah Tawakal Mokodompit. Diceritakannya, tokoh Bogani yang menjadi model patung adalah Bogani Paroko. Sebab yang bermukim di sekitar aliran sungai dan wilayah Koto Bangon sampai ke puncak Ilongko adalah Bogani Paloko. Ada begitu banyak Bogani di Bola Mongondo, seperti Bogani Kibagat, Indek Dou, Indek Dikit, Dugian, Paroko, Penamboyan, Dondo, Pongayo, Ringkit, Mogedag, dan masih banyak lagi. Diketahui ada dua sebutan untuk simbol patriotisme di Bola Mongondo. Bogani untuk laki-laki dan Bigani untuk perempuan. Dari bahasa Purba Mongondo diartikan Bogani adalah manusia yang bisa menghilang. Artinya Bogani itu manusia yang bisa menghilang. Mereka pun dipilih karena sifat dan sikap Mokodotor atau patriotisme yang dimilikinya. Menurut budayawan Mongondo ini, ada satu semboyan yang menjadi sebuah prinsip bagi para Bogani. Prinsipnya yakni tampangan dodot atau artinya pemimpin dulu yang harus mati baru sesudah itu rakyat. Dituturkan Hairun, di postur tubuh Bogani mengisyaratkan seorang Bogani yang menaungi rakyatnya di antara kaki kiri dan kaki kanannya. Ada 4 kriteria menurut Hairun agar bisa menjadi Bogani. Yang pertama, Mokodotor atau sikap patriotisme. Yang kedua adalah Mokorakup, yang artinya bisa mengayomi masyarakat yang dipimpinnya, baik itu dari kecukupan sandang dan pangan. Ketiga, Mokodia, yang diartikan mampu mengemban amanah, paham dengan budaya dan adat istiadat, juga mampu menerapkan keadilan, tidak terkecuali pada anggota keluarganya. Yang keempat, Mokoangayang, yang diartikan harus simpatik perilakunya. Mengenai dua senjata yang digenggam patung Bogani, diberi nama Tungkudonuntuk. Tongkat yang sekaligus juga sebuah tombak digenggam di tangan kanannya. Sedangkan tameng di tangan kiri diberi nama Kareau. Dari posisi patung diutarakan Hairun adalah apa yang disebut dengan opat no penurukan atau 4 penjuru angin. Ini dari perspektif budaya ya, kiblatnya orang Mongodo itu menghadap utara. Jadi tungkudonnya menghadap utara atau tombayan artinya kebahagiaan atau kesenangan. Kalau ke barat itu disebut toyopan yang artinya tidak baik, karena itu patungnya agak condong ke selatan. Sedangkan timur itu disebut serangan, makanya harus dibelakangi karena tidak baik menantang arah terbitnya matahari. Untuk ke selatan itu tontongan, artinya apa yang nampak dalam pandangan, urai Hairun. Tidak pernah para Bogani dulu berselisih. Ada sejarah soal Mokodordut, pemimpin dari Dumoga. Versinya ada 2. Menurut hikayat, Mokodordut itu berasal dari telur. Ada juga yang lain bahwa Mokodordut itu ditemukan di dalam cangkang telur. Sementara versi logisnya, ia bayi yang ditemukan Bogani Amarie dan Inarie. Saat ditemukan, katanya ada suara gemuruh dan angin yang bertiup kencang. Semua Bogani berkumpul dan kemudian disepakati bayi tersebut diasuh dan dibesarkan, sebab akan menjadi pemimpin nantinya, tutur Hairun. Budaya-budaya Bola Mongondo beraneka ragam. Tokoh-tokoh dan para pelaku sejarah pun harus diingat, agar generasi bisa memahami betapa Mongondo itu begitu kaya dengan kebudayaannya dan memiliki sejarah patriotisme yang patut untuk dikenang. Nah, itulah sejarah dan makna dari patung Bogani yang ada di Simpang 3 Kelurahan Koto Bangon. Bagaimana menurutmu guys? Berikan komentar terbaikmu ya.